Jadi mulai minggu ini kita belajar tentang dasar MySQL. Kalau di sebelum UTS ya kita belajarnya mengenai desain, cara menggambar ERD, cara mengidentifikasi mana yang entitas, mana yang atribut, tipe datanya apa, kemudian kita ubah jadi bentuk tabel, ya kan? Dari tabelnya nanti sudah kita analisis lagi sudah normal atau belum, seperti itu. Nah, kalau di setelah UTS kita sudah meninggalkan bagian desain itu, jadi sudah kita anggap sudah paham lah mengenai desain. Jadi mulai minggu ini kita menggunakan MySQL untuk membuat database langsung, membuat tabelnya dan mengisi data dan memodifikasinya. Ya. Jadi sebenarnya MySQL itu adalah DBMS atau Database Management System. Khususnya ya, dia masuk RDBMS. Kenapa ada R-nya atau relasional? Karena gambarnya dia nanti kalau misalnya digambar dalam bentuk PDM, desainnya di MySQL itu terlihat kalau dia bentuknya memang relasional. Jadi antara satu tabel dengan tabel lain itu memiliki relasi. Seperti yang kita sudah pelajari di sebelum UTS ya. Nah, jadi MySQL itu hanya salah satu dari sekian banyak RDBMS. Tetapi dia memang gratis. Oleh karena itu, kelas kita menggunakan MySQL yang gratisan ya untuk proses pembelajaran. Jika nanti kalian sudah bekerja, pasti kalian akan menemui RDBMS lain yang mungkin jauh lebih cepat ya, kinerjanya lebih baik, tapi memang kebanyakan kalau yang digunakan di perusahaan bukan yang gratis tapi yang berbayar. Nah, di MySQL ya, dia menggunakan bahasa ya. Nanti untuk membuat database atau memodifikasi kita bisa menggunakan bahasa SQL ya. SQL itu kepanjangan dari singkatan dari Structure Query Language ya, bahasa query terstruktur. Ya, jadi SQL itu sebenarnya bahasa yang universal. Di RDBMS lain atau mungkin di DBMS yang lain ya, walaupun bukan R ya, bukan relasional, itu juga kebanyakan pakai SQL, Structure Query Language. Meskipun ada sedikit perbedaan sih antara satu DBMS dengan DBMS lain, tetapi tatanannya ya, strukturnya selalu sama, nggak ada bedanya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah paham SQL, mau pakai di MySQL, mau pakai di Oracle, atau mau pakai di SQL Server yang lain-lain selain MySQL, itu tetap bisa karena memang strukturnya mirip-mirip ya, sudah dibuat terstruktur, digunakan untuk membuat tabel, mengisi tabel, memodifikasi tabel, agar lebih mudah kita dalam mengolah tabel-tabel yang ada di DBMS. Ya. Jadi ini kelebihannya, dia itu open source ya, bisa dipakai oleh siapapun tanpa harus membayar. Kemudian multi platform, bisa dipakai di berbagai macam sistem operasi, Windows bisa, Mac bisa ya, Linux bisa, sembarang platform itu bisa dipakai. Walaupun kalian juga mau pakai mungkin di OS lain yang jarang kita pakai, itu juga bisa. Dia menyediakan modifikasi ke banyak platform. Kemudian yang penting juga dia menyediakan database berbasis relasional ya, yang memang mudah kita pahami dan banyak diterapkan untuk aplikasi-aplikasi dengan skala kecil sampai menengah ya, yang banyak kita buat di kuliah, yang kita pakai untuk project TA itu ya cukup untuk menggunakan basis data relasional atau pakai MySQL. Ya. Selain free ada juga yang komersil sebenarnya MySQL. Tapi kalau kita pakai yang komersil pasti kita mendapatkan beberapa fitur tambahan. Nah, ini contohnya ya, menggunakan MySQL.
Jadi dengan menggunakan MySQL kita bisa mengambil data secara langsung dengan mengetikkan bahasa SQL. Contohnya ini ya, select bintang from bintang. Gitu. Nanti akan keluar data-data dari tabel yang namanya tabel bintang. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Keistimewaannya, portability, stabil di berbagai sistem operasi, open source ya, gratis, multi-user, dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu bersamaan ya. Jadi di MySQL itu juga kita bisa ngatur ada beberapa user yang pakai. Walaupun dipakai bersamaan di beberapa aplikasi sama-sama mengakses MySQL itu tetap bisa. Performance tuning memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query sederhana. Column types ya. Jadi kolomnya itu disediakan banyak sekali tipe datanya. Mulai dari signed sama unsigned integer, float, double, char, varchar, float, time, dan lain-lain. Kemudian command and function memiliki operator dan fungsi secara penuh mendukung perintah select dan where dalam query. Ya, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya, apa itu select, apa itu where. Security ya, ada hak akses, jadi ada user harus dikasih password, passwordnya dienkripsi, jadi lebih aman menggunakan MySQL. Kita juga bisa menangani database dalam skala besar ya, dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60.000 tabel serta 5 miliar baris. Nah ini memang batas atasnya ya, tapi kalau menangani segini ya bisa sih, cuma mungkin laptopnya akan panas gitu kan. Tapi tetap bisa dia untuk menangani data dalam jumlah besar. Connectivity dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP/IP, Unix Socket, Pipes ya. Ini jadi maksudnya dia itu bisa diakses kalau misalnya kita bikin aplikasi web ya, aksesnya dari aplikasi web itu langsung ke database bisa. Kita bikin aplikasi desktop ya. Sekarang jarang sih ada aplikasi desktop. Aplikasi desktopnya ini langsung akses ke MySQL juga bisa. Jadi bisa mengakses menggunakan berbagai macam connectivity. Localization dapat mendeteksi pesan kesalahan atau error. Ya. Jadi ada error misalkan kita ngetik sesuatu kemudian error, dia akan ngasih pesan error dengan lebih dari 20 bahasa. Jadi memang bisa disetting mau pakai bahasa apa. Termasuk bahasa Indonesia sepertinya ada. Bisa. Interface. Memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa pemrograman dengan fungsi API ya. Ini jadi misalkan ada aplikasi ya yang bisa diakses lewat mobile ataupun lewat web. Itu juga walaupun aplikasinya bisa diakses lewat mobile, lewat web, itu sama-sama bisa mengakses ke database yang sama yaitu MySQL. Itu juga bisa. Cuma memang kalau saat ini sih agak jarang kalau mau bikin aplikasi mobile pakai MySQL. Kebanyakan kalau MySQL itu dipakai untuk aplikasi web untuk saat ini. Karena memang untuk yang mobile itu ada banyak jenis lagi yang lain yang mungkin memang performanya bisa lebih cepat daripada MySQL. Kemudian struktur tabelnya fleksibel ya dalam menangani alter tabel atau mengubah tabel. Jadi dasar dari MySQL ya itu kita menggunakan bahasa yang namanya SQL atau Structured Query Language untuk mengakses basis data relasional standar ya jadinya dia ya bisa digunakan untuk basis data relasional lain. Makanya tadi saya sempat bilang kalau kalian ngerti SQL untuk MySQL, kalian juga bisa membuat SQL untuk Oracle, untuk Postgre, untuk SQL Server, dan lain-lain. Jadi, MySQL itu semacam merek gitu ya, merek aplikasi. Tapi untuk mengakses datanya, ya kita menggunakan bahasa yang sama. Baik untuk MySQL, Oracle, untuk berbagai merek itu kita pakai bahasa yang sama, yaitu bahasa SQL.
Nah, jadi dari bahasa SQL itu dibagi lagi nih menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya DDL, Data Definition Language, untuk mendefinisikan data, untuk create atau membuat data, tabel ya, untuk drop atau untuk menghapus tabel. Nah, jadi untuk membuat, menghapus itu namanya DDL. Kalau DML untuk manipulasi data, untuk memasukkan datanya. Kalau DDL ini lebih untuk membuat tabel, membuat database. Kalau DML untuk mengisi datanya. Insert, update, ya, yang berhubungan dengan baris data. Kemudian ada untuk retrieving data atau untuk mengambil data menggunakan perintah select. Kemudian ada yang namanya DCL untuk kontrol ya, control language, data control language, bahasa untuk kontrol pengendalian akses data, grant, revoke ya, untuk kontrol siapa sih user yang bisa pakai. Kemudian GTL untuk mengolah transaksi di database, commit, rollback. Nanti hari ini kita akan mempelajari DDL dan DML ya. Jadi apa sih DDL itu? Ya, untuk kepentingan penciptaan database atau tabel dan penghapusan database atau tabel. Jadi kalau bilang DDL itu masih masuk di bagian yang lebih besar, yaitu database atau tabelnya. Create tabel, create database, drop tabel, alter tabel. Kalau DML itu untuk memanipulasi data. Jadi setiap tabel kan pasti punya data, baris data. Nah, untuk nambah baris data, untuk hapus baris datanya, ngubah baris datanya, kita menggunakan yang namanya DML, manipulation language. Ya, select ya, ini masuk yang ini ya, retrieving data tadi ya. Select untuk mengambil data, delete menghapus data, insert menyisipkan data, update mengubah data. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Jelas, Bu. Baik ya. Selanjutnya saya lanjutkan dulu ya. Untuk pakai MySQL, kalian harus menginstal MySQL dulu. Saya rasa kalian sudah install semua ya. Di mata kuliah minggu 1 itu disuruh minta install XAMPP ya, SAM ya. Di SAM itu kan ada MySQL-nya. Jadi kalau sudah install SAM, otomatis kalian sudah menginstal MySQL. Nah, kemudian MySQL punya sejumlah tools. Ada program MySQL untuk mengakses database dari sisi klien, ada juga MySQL admin. Ya, nanti akan saya contohkan juga ya. Jadi kalian kan pasti punya SAM ini ya. Kalau sudah punya, biasanya kita untuk memulai kita buka dulu kontrolnya. Kemudian bisa kalian start MySQL dan Apache-nya. Nah, jadi sebenarnya untuk mengakses MySQL kita bisa pakai berbagai macam cara ya. Cuma di kelas biar lebih mudah ya, agar lebih mudah saya pakainya yang model web saja ya. Jadi kalau mau menjalankan lewat web ya, kalian bisa menjalankan lewat localhost. Harus menyalakan Apache dan MySQL-nya. Tadi tinggal ketik aja localhost, kemudian di sini ada php myadmin. Jadi kita bukanya lewat php myadmin saja. Ini agak lambat ya laptop saya. Nah, untuk setiap kalian menginstal XAMPP ya, pasti di situ sudah langsung dibuat sebuah user ya. Usernya jadi user default. User defaultnya biasanya root. Kemudian kalau untuk passwordnya itu biasanya kosong. Nah, di sini bisa dilihat ada user account ya. Ini sudah dibuatkan secara default. Jadi biasanya kita pakainya ya yang root ini. Root
ya. Kemudian untuk passwordnya tidak ada password. Ketika kalian mau menambahkan, ya, kalian juga bisa menambahkan di sini. Mau nambah account sendiri, ya berarti add user account. Kalian buat nama kalian, nambahkan password kalian juga bisa. Tapi untuk awal-awal kita pakai yang root saja ya, yang sudah ada di sini. Jadi pakai yang root dan tanpa password dulu. Nah ini kalian juga nanti bisa mencoba mengubah passwordnya, itu boleh. Oke. Nah ini contohnya. Kemudian di MySQL itu ada tipe data yang cukup banyak ya. Ini kalau misalnya kalian lihat di sini ada banyak sekali tipe data. Misalkan seperti ini. Oke, sebentar. Kalian bisa memilih berbagai macam. Nah, ini kalau dibuka di sini ya, ini ada banyak sekali nih pilihan tipe datanya. Sangat banyak. Bahkan untuk bentuk JSON spesial juga ada spesial ya. Di sini ada penjelasannya untuk integer ya, biasanya untuk angka, float untuk angka pecahan, date untuk tanggal saja, dan formatnya sudah ditentukan. Kalau date ya berarti tahun dulu, bulan, baru tanggal. Kalau date time, selain ada tanggal, ada juga waktu ya. Jadi ada jam, hours, minutes, sama second ya. Kemudian char. Char itu string dengan panjang yang tetap. Nah, contohnya kemarin kalau mau bikin ID pelanggan, ID NIM gitu ya. Karena panjangnya pasti tetap, kita pakai char. Sedangkan kalau varchar panjangnya bisa berubah-ubah. Tetapi yang kita simpan adalah panjang maksimal. Misalkan nomor telepon, bisa jadi ada telepon cuma 10 digit, 11 digit ya, maksimal itu 12 digit, berarti varchar 12. Boleh nggak harus 12, tetapi maksimal 12. Glob itu untuk teks ya. Teks panjangnya maksimum 65.000, nah, cukup panjang nih. Long glob, ini lebih panjang lagi, karakternya lebih banyak. Nah, ini contohnya membuat database. Untuk membuat database, kita menggunakan perintah create. Create, kemudian database name-nya. Contoh ya, ini sekalian saya contohkan. Nah, untuk membuat sebenarnya kalau misalnya kalian kemarin di minggu awal ya mau membuat database, itu bisa saja langsung di sini. Create database langsung nulis namanya. Tetapi sekarang kita akan belajar menggunakan SQL. Jadi kalian pilih yang di bagian SQL ini. Nah, sekarang kita mau buat database, berarti kita create dulu database ya. Database. Kemudian kita mau database namanya apa? Kalau di sini database-nya namanya pegawai misalkan ya. Data pegawai misalkan seperti itu. Nah, maka di sini saya tuliskan data pegawai. Untuk menjalankannya, tinggal dipencet go di sini ya. Nah, kalau seperti ini ada tanda centang, return empty result, ini berarti berhasil, nggak ada error. Otomatis di sini nanti akan ada database baru namanya data pegawai. Misal saya mau menghapus database ini ya. Untuk menghapus, kita gunakan perintah untuk menghapuskan drop.
Coba saya coba pakai drop dulu, bisa drop database, kemudian namanya. Misalkan saya nulisnya seperti ini, data gini aja ya. Ini kan saya salah nulisnya. Nah, ini nanti akan keluar error. Nggak ada soalnya, database-nya nggak ada. Ketika saya nuliskan nama dengan betul, ini fontnya terlalu kecil ya kayaknya. Database, data pegawai. Nah, ini berhasil, maka di sini akan hilang. Nah, itu. Jadi nanti kalian bisa mencoba ya. Ini. Nah, untuk membuat database tadi seperti itu pakai create. Kemudian untuk membuat tabel, create juga, tetapi bedanya adalah create tabel. Jadi di sini ada beberapa perbedaan. Kalau mau database ya berarti setelah create database baru namanya. Kalau tabel ya berarti create dulu table baru nama tabelnya. Kemudian kita tambahkan, karena tabel kan biasanya ada kolom-kolomnya ya. Jadi di sininya kita langsung masukkan kolomnya. Ini contohnya create database tadi. Create tabel nama. Nah, ini contohnya bikin tabel itu seperti ini. Create tabel pribadi ya. Jadi sekalian kita coba ya. Jangan lupa di bagian yang SQL. Database dulu ya, tadi karena database-nya saya hapus, data pegawai, kemudian di ini ya. Nah, kalau seperti ini kita klik di sini, otomatis kita akan menggunakan tabel database data pegawai. Kemudian kita bisa langsung create table gitu ya, nama tabelnya. Di sini tadi adalah pribadi. Nah, seperti ini. Buka kurung, tutup kurung ya, seperti ini. Kemudian di tengahnya kita isikan apa? Kita isikan kolomnya yang mau kita tambahkan. Misalkan NIP, ada NIP ya. NIP, setelah nama kolomnya kita lanjutkan dengan tipe datanya. Kalau di sini char 5 ya. Char 5 koma gitu kan. Koma-koma terus sampai yang terakhir. Ya. Ini saya membuat aja misalkan kerja dulu gitu ya. Alamat kerja dulu, tanggal lahir, gitu ya. Nah, kalau yang sudah terakhir ini nggak usah dikasih koma lagi. Kalau kalian kasih koma, malah nanti di sini keluar silang ini. Salah ya. Kalau yang terakhir nggak usah dikasih koma. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan mana sih primary key-nya ya? Kalau mau menentukan primary key, kita tinggal tulis saja di sini. Primary key. Seperti ini. Jadi dia kalau yang dikasih primary key seperti ini, otomatis dia nanti akan jadi primary key. Kemudian apa maksudnya not null ini ya? Kalau misalkan kita boleh datanya nanti nggak diisi, berarti kita biarkan saja. Tapi kalau datanya harus diisi, berarti kita buat not null. Jadi NIP itu harus diisi, nggak mungkin kita nggak isikan NIP kan, karena NIP adalah primary key. Nah, ini misalkan ini juga. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita pilih go.
Oke, nah di sini otomatis sudah keluar ada tabel pribadi. Kita lihat di sini NIP sudah dikasih tanda kunci ya, karena dia tadi adalah primary key. Kemudian di null, bagian null, tadi NIP sama nama adalah not null, maka di sini nggak boleh null. Nullnya jadi no. Sedangkan untuk alamat dan tanggal lahir, yes. Jadi kita boleh ngisi data tanpa ngisi alamat dan tanggal lahirnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak ada? Belum, Bu. Ya, jadi seperti itu. Nah, di belakangnya not null ya, atau di belakangnya primary key, ini kita juga bisa nambahkan yang lain. Misalkan unique, unique itu nggak boleh sama dengan yang lain. Dia bukan primary key, tapi dia unique, nggak boleh sama. Itu nanti di setelah not null ini kalian juga bisa nambahkan unique, bisa nambahkan auto increment. Jadi auto increment itu naik secara otomatis tanpa diisi. Sudah pernah tahu? Jadi misalnya kalian mau menambahkan data mahasiswa gitu ya. Untuk NIM-nya kalian itu nggak mau ngisi satu-satu. Jadi NIM-nya itu dari 1 sampai jumlah datanya. Jadi data pertama isinya otomatis 1. Data kedua langsung keisi 2. Data ketiga langsung keisi 3. Data keempat langsung 4 dan seterusnya. Misalkan data ke 50 berarti NIM-nya juga isinya 50. Ketika kalian ingin mengisikan otomatis seperti itu, maka kalian tuliskan auto increment. Jadi nanti di belakangnya sini ya, misalkan ini ya, not null, primary key, kemudian saya mau NIM-nya itu auto increment. Auto increment. Nah, sudah langsung ditulis seperti ini. Dengan syarat kalau kita mau auto increment ya, dia kan selalu nambah satu-satu. Ini nggak boleh char. Jadi ini harus integer. Bisa dipahami? Ya, jadi auto increment adalah salah satu cara untuk mengisikan angka ya yang urut dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Biasanya banyak dipakai untuk primary key aja karena biasanya biar primary key-nya nggak kesulitan ngisi lagi ya sesuai jumlah datanya, primary key-nya dibuat auto increment. Seperti itu. Nah, ini penjelasan tipe data seperti yang tadi bisa kalian review sendiri ya nanti ya. Nah, untuk penambahan data kita menggunakan kalimat atau perintah insert into. Nama tabel, nama field buat, kemudian value-nya. Ya. Nah, ini ada misalnya ini ya, saya mau isi data pribadi ini. Oke, saya mau isi di sini. Berarti saya mau insert into. Nama tabelnya adalah pribadi. Ya. Kemudian kolom apa yang mau saya isi ya? Kolomnya yang mau saya isi tadi adalah kolom NIP ya, tadi ada NIP, kemudian nama, kemudian alamat misalkan. Saya mau ngisinya cuma 3 aja, soalnya yang tanggal lahir kan tadi boleh nggak keisi ya. Kemudian yang di sini, nah kita isikan value-nya nilai 1, nilai 2. Nah, kalau tadi dia char berarti ya harus ada tanda petiknya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan 5 ya. Kemudian namanya saya aja ini. Nah, kalau sudah, Pak, kita masukkan dulu. Nah, ini masuk nih. Kalau sudah seperti ini, nanti kita bisa lihat di browse di sini ya. Tuh, sudah masuk. Di tanggal lahir nggak apa-apa, nggak diisi. 0, jadi isinya nanti ya. Oke. Coba kita isikan lagi. Sel insert pribadi ya.
tanggal lahir, tadi kan tahun ya. Makanya tahun, bulan ya, dan hari. Oke. Ini betul apa salah seperti ini? Ada yang bisa komentar, betul apa salah? Ada yang kurang nggak? Kurang tanda kurung, Bu. Kurang Habisnya pribadi. Setelah pribadi, tanda kurung. Terus ada yang isiannya itu, Kak. Kolomnya. Oke ya. Oke, seperti itu. Jadi kita coba dulu ya, ini jalan apa enggak ya? Loh, kenapa jalan? Nah, sebenarnya ya ada perbedaan. Ketika kalian ingin mengisikan hanya sebagian saja, misalnya saya cuma mau ngisi NIM sama nama, ya berarti di sini saya tulis NIM nama. Tetapi ketika saya mau ngisi semua, boleh nggak ditulis? Paham? Jadi kalau mau saya ngisi semua, langsung saja, langsung value-nya apa? Di sini. Tetapi ketika ingin ngisi beberapa saja, nah ini baru dituliskan di sini. Misalkan nama tanggal lahir. Nah, seperti ini ya, misalkan ya. Jadi bedanya gitu. Kalau kita mau semua, oh ini error. Oh, tadi saya nulisnya menit ya, salah. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cuma mau ngisi sebagian, kita bisa menuliskan kolomnya di sini. Ketika kita mau ngisi semua, berarti ya sudah, nggak usah ditulis kolomnya, langsung saja kosongan. Jadi nanti ini tidak harus seperti ini ketika kita ingin mengisi semua. Kemudian untuk melihat isi tabel, kalau tadi kita kan melihatnya pakai browse di sini ya. Nah, sekarang saya mau lihatnya itu langsung aja dari sini. Gimana caranya? Nah, ini caranya ya. Langsung pakai select bintang. Bintang itu maksudnya apa? Bintang itu berarti menampilkan semua data. Jadi select bintang from kemudian adalah nama tabelnya. Nah, ini akan langsung ditampilkan seperti ini. Jadi itu untuk menampilkan data. Nah, ini juga kita bisa menampilkan data yang description ya. Lihat strukturnya. Jadi bisa description terus pribadi. Nah, akan kelihatan oh ada kolom apa saja, tipenya apa. Selanjutnya seperti itu deskripsinya. Oke, kemudian kita juga bisa mengganti nama field dengan alter tabel. Oke, ini tadi saya tadi nggak ngasih ini ya. Change kami minum PW. Nah, misalkan saya mau ganti yang lain aja. Yang ada di sini ya. Berarti untuk mengganti alter tabel pribadi. Kemudian yang mau diganti apa? Ini change sex, jadi dari kelamin ya, jadi seks gitu kan kayaknya. Kalau mengganti apa tipe datanya juga bisa modify kota ya, ini kotanya jadi varchar 20. Jadi alter tabel itu untuk mengganti ya kolom. Nah, ini juga bisa kayak menambahkan keyboard.
seperti ini. Bentar saya coba dulu ya. Ya, tabel pribadi. Kemudian misalkan saya mau ganti seperti ini, modify, saya ganti ya. Jadi modify nama ya, yang semula varchar 20 jadi varchar 50. Nah, nanti kalau kita lihat di strukturnya ya, yang awalnya varchar 20 jadi varchar 15. Itu caranya mengganti. Nah, nanti silakan kalian coba yang lain-lain juga ya. Oke, jadi ini untuk hari ini ada latihan soal. Silakan dibuat seperti tadi ya. Jadi kalian membuatnya jangan buat langsung dari sini ya. Jangan tambahkan tabel gitu ya. Ini kan bisa tambahkan kolom, tambahkan tabel di sini. Tetapi semua, nah ini kan untuk tambahkan tabel. Sebenarnya kalian bisa langsung create tabel di sini, tapi gunakan yang dari sini. Jadi nanti kalau mau buat tabel ya berarti create tabel, nama tabelnya apa. Seperti itu. Kemudian isi datanya, buat data isinya seperti ini. Diisi semua. Kalau misalkan besar gaji kan ini kan angka ya. Berarti nanti angka ya boleh integer, boleh float. Kalian sesuaikan. Kalian tuliskan perintah apa saja yang bisa digunakan. Jadi pertama kali yang bisa kalian buat di sini apa? Membuat apa dulu? Membuat tabel apa membuat database dulu? Database dulu ya. Jadi pasti langkah awalnya adalah membuat database menggunakan perintah create database, nama database-nya apa. Setelah kalian berhasil membuat database-nya, selanjutnya kalian buat tabelnya. Ya, tabelnya dulu. Kemudian kalau misalnya di sini ya ada tabel proyek, berarti nanti kalian create tabel proyek. Kemudian nanti kalian masukkan kolomnya ada apa saja ya, seperti tadi ya. Kolomnya, tipe datanya, kayak gitu. Dan jangan lupa, misalnya ini proyek yang menjadi primary key itu yang mana? Kalau yang di tabel proyek, nomor proyek. Nomor proyek kan, berarti nanti di bagian nomor proyek tuliskan seperti ini ya. Ada tulisan yang primary key dan biasanya otomatis kalau primary key pasti not null. Oke, seperti itu untuk yang tabel proyek. Untuk yang tabel pegawai juga seperti itu ya, sama pegawai golongan. Nomor proyek, nah tabel proyek, pegawai, nomor proyek, dan nomor pegawai. Nah, kalau kalian di sini, lihat di sini, apakah ada tabel yang punya foreign key? Tabel proyek pegawai. Ya, betul. Jadi, tabel proyek pegawai ini sebenarnya dia ada foreign key hubungan sama nomor ini ya, tabel proyek sama tabel pegawai. Kalau ada yang seperti ini, berarti kalian juga harus menambahkan foreign key. Ya, jadi kalian tambahkan foreign key gitu ya. Untuk menambahkan foreign key seperti apa ya? Seperti ini tadi ya. Sama seperti menambahkan primary key, di belakangnya dituliskan foreign key. Nah, coba ya, saya bikin tabel, ini kan pribadi, misalkan saya bikin tabel tabel departemen misalnya tabel ya, kemudian setelah itu buka kurung,
tutup kurung, di dalamnya adalah kolomnya. Jadi misalkan ada nomor departemen, kemudian ID itu ya, ID departemen. Misalkan ini saya mau pakai integer ya, pakai integer, kemudian saya maunya dia auto increment dan dia sebagai primary key. Oke, kemudian ada nama departemen, nama DPT ya, nama departemennya adalah Parcar ya, Parcar. Parcar 20. Ini terus di sini juga dia boleh berarti not. Oke, sudah bisa kita jalankan. Nah, ini saya menambahkan satu tabel lagi namanya tabel departemen. Nah, ada seperti ini. Kemudian saya tambahkan data ya. Nah, tadi kan di tabel ini ya, departemen ini ada auto increment. Nah, kita coba ya, menambahkan auto increment itu seperti apa. Jadi kalau ada auto increment, menambahkannya adalah seperti ini. Insert into nama tabelnya apa? Tabel departemen. Jadi kalau misalkan kita mau mengisi kolom tertentu kan kita tulis nama kolomnya ya. Karena ini saya mau mengisi semua, berarti nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung values. Nah, values-nya apa? Nah, di sini tadi kan saya auto increment. Kalau auto increment saya buat kosong seperti ini saja. Ya, seperti itu. Kemudian misalnya akuntansi. Nah, saya mau mengisikan beberapa data, boleh. Kalau mau mengisi beberapa data bisa seperti ini. Jangan lupa antara satu baris dengan baris lain dikasih titik koma. Kalau cuma satu nggak apa-apa, nggak pakai titik koma. Tapi kalau kita mau banyak data, itu pakai titik koma. Misalkan ini, oh ya ini kan Parcar ya. Jangan lupa kalau Parcar pakai seperti ini. Oke, terus saya tambahkan lagi. Nah, ini saya tambahkan langsung ke tiganya. Nah, akan ada 3 data masuk sini. Oh ya, tadi sedikit ada yang salah ya sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Nanti langsung masuk seperti ini. Oh ya, ini kan tadi integer ya. Kalau integer kosong seperti ini saja nggak apa-apa. Jadi nggak usah ada kosong seperti ini. Kalau seperti ini untuk Parcar. Kalau integer langsung kosong seperti ini boleh. Tapi seperti tadi juga sebenarnya masih bisa sih. Cuma ada warning. Nah, karena tadi saya kosongkan dan dia auto increment, otomatis dia langsung isi seperti ini. Di ID departemennya 1, 2, 3. Otomatis urut ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Ya, bisa ya. Kemudian sekarang saya mau bikin tabel baru. Create tabel untuk lihat ini ya, karyawan sama proyek ya. Karyawan proyek. Nah, di sini cuma ini ya tadi ya. Sama satunya adalah departemen. Apa ya tadi? ID departemen. Ya. Ini tadi adalah
Feature CDR furniture. Kemudian dia move dan dia juga foreign. Foreign key gimana ya? Mungkin saya masih sedikit bingung ya. Untuk foreign key-nya di sini nggak ada contohnya. Oke, jadi ini contohnya ya. Oke, untuk foreign key itu seperti ini ternyata caranya. Foreign key, jadi misalkan ya di sini ada NIP sama seperti ini, kemudian IDDPT tadi integer ya. Nah di sini saya tuliskan foreign key. Foreign key-nya apa ya? Foreign key-nya adalah yang jadi foreign key di sini adalah NIP. NIP. Ya, jadi yang ada di sini namanya adalah NIP. Kemudian reference-nya kemana? Ini tadi itu adalah tabel pribadi, berarti di pribadi dan kolom yang kita pakai adalah kolom NIP. Oke, sebentar ya.